Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan dan membuat sedikit media pembelajaran untuk memudahkan kita semua dalam belajar, terutama mata kuliah matematika dan bangun ruang itu sendiri. Yang akan kita pelajari itu apa sih bangun ruang? Rumusnya gimana sih? Apa saja yang termasuk bangun ruang? Yuk kita pelajari. Pertama, di sini kita akan menyampaikan sedikit tentang slide yang pertama ini. Pertama ada pengertian, macam-macam, sifat, contoh, dan siapa aja yang berperan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Kedua, kita akan belajar tentang macam-macam. Apa aja sih macam-macam bangun ruang? Yang pertama ada kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi. Kubus tidak asing dalam dunia matematika. Rumus kubus sudah kita kenal, yaitu rumus volume sisi kali sisi kali sisi, dan rumus luas permukaan volume 6 kali sisi kali sisi. Yang berikutnya adalah balok. Balok seperti kubus, sama memiliki 6 sisi, tapi ukurannya berbeda, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk yang ketiga itu ada limas. Limas itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki alas berbentuk segi 4. 2. Terdapat 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak. Yang ketiga mempunyai 8 buah rusuk. Yang keempat itu memiliki 5 sisi, yaitu 1 sisi berupa alas persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Yang keempat itu ada prisma. Bangun prisma adalah suatu bangun ruang matematika 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi ke n dan sisi-sisi yang tegak berbentuk persegi panjang maupun persegi, sehingga bangun ruang prisma bisa dikatakan sebagai bangun ruang yang memiliki penampang yang melintas dan sama ukurannya serta bentuknya. Untuk prisma sendiri itu memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, dan jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang. Yang kelima ada bola. Bola adalah suatu ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama panjang dan pusat pada suatu titik dengan ukuran yang sama, sehingga mempunyai 1 buah sisi. Untuk bola sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu mempunyai 1 buah sisi, mempunyai 1 buah titik pusat, tidak mempunyai titik sudut, dan mempunyai jari-jari yang tidak hingga, dan semuanya itu sama panjang. Oke, untuk selanjutnya adalah bangun ruang tabung. Pengertian bangun ruang tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bangun persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ada yang udah tahu sifat-sifatnya? Kalau belum, ini ada penjelasannya ya. Untuk sifat-sifat bangun ruang tabung sendiri antara lain: yang pertama, memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Itu dilihat gambarnya ya. Terus yang kedua, jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung. Yang ketiga, jaring-jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Yang keempat, bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Untuk selanjutnya yaitu bangun ruang kerucut. Silakan bisa dilihat gambarnya di sebelah. Untuk pengertian bangun ruang kerucut adalah
sebuah bangun ruang limas istimewa yang beralas lingkaran dan mempunyai satu buah rusuk serta mempunyai dua buah sisi. Sisi tegak di dalam bangun ruang kerucut ini tidak berupa segitiga, melainkan berupa bidang miring yang disebut juga dengan selimut kerucut. Untuk sifat-sifat bangun ruang kerucut ini antara lain: 1. Mempunyai satu buah titik sudut, mempunyai satu buah rusuk sudut, mempunyai dua buah sisi yang terbagi antara satu sisi, merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran, dan satu buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Ya, setelah tadi dijelaskan tentang bangun ruang ada kerucut, ada tabung, ada balok, ada kubus. Untuk selanjutnya ini ada contoh soal bangun ruang. Misalnya ya, sebuah peti berbentuk balok memiliki panjang 200 cm, lebar 100 cm, tinggi 150 cm. Jika setiap sisinya memiliki ketebalan 10 cm, berapakah volume peti tersebut yang bisa diisi? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ukuran yang bisa diisi adalah ukuran peti dikurangi ketebalan pada 6 sisi, yaitu 2 sisi pada panjang 10 cm kanan dan 10 cm kiri, 2 sisi pada lebar 10 cm depan dan 10 cm belakang, dan 2 sisi pada tinggi 10 cm atas dan 10 cm bawah. Sehingga panjang 200 cm dikurangi 2 kali 10 cm sama dengan 200 cm dikurangi 20 cm sama dengan 180 cm. Untuk lebar 100 cm dikurangi 2 kali 10 cm sama dengan 100 cm dikurangi 20 cm sama dengan 80 cm. Untuk tinggi 150 cm dikurangi 2 kali 10 cm sama dengan 150 cm dikurangi 20 cm sama dengan 130 cm. Maka volume yang bisa diisi adalah rumus volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume sama dengan 180 cm dikali 80 cm dikali 130 cm. Volume sama dengan 1.872.000 cm kubik. Jadi, volume peti tersebut yang bisa diisi adalah 1.872.000 cm kubik. Ya, demikian tadi penjelasan dari kami. Apabila ada banyak kesalahan atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat untuk belajar. Ya, nyampein rekaman.